Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, wabil khusus warga Nahdliyin, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas isu yang sangat sensitif, yaitu tentang vaksin. Yang ini sangat menarik untuk kita kaji pada kesempatan ini, yakni tentang vaksin AstraZeneca. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Azizi Hasbullah. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Baran Silopuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sekaligus beliau salah satu tim perumus Lembaga Bahsul Masail di PBNU yang kemarin telah ikut merumuskan bahwa vaksin AstraZeneca ini merupakan vaksin yang mubah untuk digunakan. Tentu di tengah-tengah masyarakat masih terjadi polemik, apakah vaksin ini mengandung babi atau tidak. Maka kesempatan hari ini kita akan berdiskusi dengan beliau dengan Bapak Kiai Haji Hasbullah, dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai nggih? Alhamdulillah, berkat ikut kagum. Walaupun ada corona, yang penting alhamdulillah imun dan iman kita tetap sehat itu Pak Kiai. Ya. Pak Kiai, ini kan masyarakat dikejutkan atau apa ya, dengan adanya virus corona ini kan, semua pola hidup masyarakat berubah, mulai cara berpikirnya, cara tatanan kehidupan kita kan, gitu kan. Jadi misalnya sekolah aja sekarang sudah pakai Zoom, rapat-rapat pakai Zoom. Ini karena memang pertemuan berhadapan langsung ini sangat dibatasi, gitu kan. Tentu dengan ditemukannya virus corona ini, maka terjadi isu yang bermacam-macam, ya. Dan kita berharap ini corona juga segera hilang, gitu kan. Amin. Misalnya isu bahwa vaksin ini ada chipnya, sehingga kalau orang sudah divaksin, ini orang seperti robot, bisa dikontrol di mana-mana kan, itu kan. Jadi begitu kena vaksin itu dikontrol, kenang diwongi apa dilakoni itu akan kelihatan semuanya kan, gitu kan. Nah, ini ada juga isu bahwa vaksin ini adalah senjata biologi yang mematikan. Nah, ini menurut jenengan gimana, Kiai? Nah, kalau untuk mematikan saya sudah vaksin tapi ya tidak mati. Sudah 2 kali ya. Kalau ada chip, kalau memang itu ditulis nomor HP-nya, nah itu nanti dari HP itu kan sudah terdaftar itu ya. Walaupun tidak ikut vaksin ya tertulis daftar HP-nya sudah bisa dibaca. Baik, Yai. Ini hasil Bahsul Masail Lembaga Bahsul Masail PBNU nomor 01 tahun 2021 ya. Yang di sini kalau saya mengamati dan membaca hasil Bahsul Masail itu, bahwa para ulama fikih ya terkait dengan vaksin ini tidak hanya memperhatikan produk akhir suatu vaksin. Betul. Itu kan, melainkan juga proses produknya. Ya. Bahkan lebih mendalam lagi itu, apakah sebuah vaksin diproduksi dari barang najis atau tidak? Ya, betul. Itu kan. Kemudian pertanyaan lain adalah dalam proses produksinya unsur-unsurnya sempat bersentuhan dengan barang najis atau tidak, sehingga perlu diujikan ini kan. Ini gimana ya fenomena ini ketika kita menjelaskan supaya masyarakat awam tidak ragu-ragu lagi, mengingat di media sosial yang lain ini sangat kontroversi sekali ya. Bahkan ada kiai, beberapa ulama yang menolak vaksin AstraZeneca, dan ada sebagian yang memang setuju dengan hasil Bahsul Masail PBNU ini.
Moga iya. Ya, terima kasih. Saya jelaskan dari awal, bukan Ya. dari aksinya, tapi tadawinya dulu. Iya. Hukum berobat itu gak wajib, namun sunat. Tidak ada berobat itu yang wajib, karena berobat itu tidak bisa dipastikan berhasil. Iya. Lain kalau gak makan mati itu wajib, karena nampak gitu. Iya. Nah, kemudian berobat itu ada dua hal: untuk menghilangkan penyakit yang sudah menyasar pada dirinya. Kedua, khawatir terjadinya penyakit. Sebenarnya dia sehat, tapi khawatir untuk terjadinya penyakit. Pencegahan ya. Pencegahan. Iya. Ini ada hukumnya berbeda. Hmm. Kalau dalam rangka untuk menghilangkan penyakit, ini sampai memperbolehkan barang haram. Menghilangkan penyakit ya. Ya, menghilangkan penyakit. Iya. Kalau memang tidak ada obat lain, Iya. yang ada alternatifnya itu, Iya. ini bisa menggunakan barang haram, Iya. Iya. menghalalkan barang haram. Iya. Hal itu didahulukan oleh Allah Ta'ala. Faman kana minkum maridun aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Iya. Siapa yang sakit dan siapa yang kepalanya itu kepalanya itu ada azan, gatal, Iya. maka dipersilahkan untuk menyukur rambut. Iya. Yang mana menyukur rambut itu hal yang diharamkan di dalam waktu ikhram. Ikhram ya. Tidak masalah, tapi ada dendanya tetap, yaitu fidyatun min syamin aw sadaqatin aw nusuk, yaitu puasa atau beli kambing atau sedekah fidyah 6 sok. Iya. 3 sok dibagi ke orang 6. Iya. Nah, kedua, kalau memang untuk mencegah, ini tidak sampai memperbolehkan barang yang haram, tapi bisa menggugurkan kewajiban. Nah, itu bedanya gitu. Iya, iya. Jadi tidak boleh melakukan perkara haram, Iya. kecuali kalau memang tahakkuk. Betul-betul kalau tidak melaksanakan akan terjadi. Iya. Nah, itu kewajiban. Itu hal itu didahulukan oleh Allah Ta'ala, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Iya. Ketika kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian. Dalam bepergian itu orangnya sehat. Nah, cuman kalau nanti puasa dikhawatirkan terjadi sakit. Iya. Nah, maka di sini diperbolehkan Iya. untuk tidak puasa, juga diperbolehkan untuk jamak dan musyarah sholat. Ini boleh meninggalkan kewajiban. Iya. Walaupun ya hanya kodok. Ini karena apa? Ini bukan menghilangkan penyakit, tapi khawatir terjadinya terjadinya penyakit. Iya. Nah, akhirnya kalau di dalam proses sekarang ini, kondisi sekarang ini, Iya. kita vaksin itu menghilangkan penyakit apa khawatir terjadinya. Iya. Yang sehingga orang yang mengatakan darurat haram diperbolehkan. Nah ini Iya. itu perlu ditinjau kembali kan, Iya, itu kan iya, ya. iya. Nah, ini. Kemudian kedua, kita harus berbicara lagi batas-batas perkara yang halal menurut syariat. Apa yang batas halal, apa yang diharamkan menurut syariat tanpa amrun akhor. Kalau amrun akhor perkara lain seperti mencuri dan sebagainya itu kan karena perkara lain, tapi dari sisi barangnya. Kriteria atau batasan barang itu halal menurut syariat itu ada dua. Satu, suci. Iya. Kedua, tidak membahayakan. Nah, yang diharamkan berarti hal yang membahayakan dan hal yang keji, khobais. Nah, khobais keji ini reget bahasa Jawa ini menjijikkan. Ya. Walaupun nanti kata khobais menjijikkan itu batasnya di mana, ini masih antara masih terjadi perdebatan yang panjang. Nah, kalau secara global semacam itu, karena wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Yuhillu lahumut thayyibat. Thayyibat itu makanan yang bergizi dan suci. Iya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Surat A'raf. Iya. Allah mengharamkan hal-hal yang keji. Nah, ini. Terus dan lain banyak sebagainya, ya salunaka mata ukhira lahum kul ukhira lakumut thayyibat wa ma alam minal jawarih dan seterusnya. Itu yang
pelanggaran atau batas-batas dari hal yang diharamkan dan dihalalkan menurut syariat. Ya. Kemudian yang menjadi permasalahan sekarang atau hal yang urgent untuk kita bahas, apakah vaksin AstraZeneca? Kalau dulu vaksin Sinovac. Ya, Sinovac dulu ya. Sinovac, tapi sajane lek diarani Cina vaksin. Cina vaksin. Iya, ini Cina vaksin Cina. Vaksin Cina. Ini Sinovac. Sinovac. Tapi itu terjemahan saya. Iya. Pendapat pribadi itu. Tapi ya matuk kaitannya. Iya. Nah, dan itu tidak ada masalah. Kemudian setelah vaksin Sinovac itu tidak memadai, iya, karena nggak memungkinkan untuk keseluruhan menggunakan itu. Karena akhirnya, jumlah yang banyak. Akhirnya menggunakan vaksin AstraZeneca. Iya. Perlu kita ketahui memang dalam dunia farmasi modern mengenalkan teknologi yang sangat canggih untuk rekayasa genom atau istilahnya DNA adenovirus. Iya. Nah, hal itu dibuktikan dengan metode ini. Salah satunya adalah pilihan metode pembuatan vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh AstraZeneca. Iya. Nah, yang perlu kita pahami, AstraZeneca ini perusahaan farmasi. Iya. Nah, Bukan nama vaksin itu ya? bukan nama vaksin. nanti didapatkan dari perusahaan AstraZeneca. AstraZeneca itu ya. Bukan pilnya itu AstraZeneca. Bukan ya. Soalnya kan orang awam memahami itu, oh ini vaksin AstraZeneca, nama vaksinnya gitu. Iya, itu nama perusahaan ini. Nama ya? perusahaan. Oh iya. Nah, itu yang. Nah, AstraZeneca ini mengelola vaksin. Kalau dari perusahaan AstraZeneca kita tanyakan langsung ke sana, beliau di dalam mengelola vaksin yaitu mendapat supplier Selhek 293 Ya. yang dibeli dari supplier, terus dikelola dengan menggunakan air untuk mengembangkannya itu dimasukkan air 20.000 liter sehingga menjadi berkembang banyak dengan dicampuri beberapa bahan-bahan yang sama sekali tidak mengandung hewani. Ya. Ini untuk AstraZeneca. Ya. Nah, dia hanya nabati semuanya. Ya. Makanya kalau kita tanya AstraZeneca, dari AstraZeneca-nya sama sekali tidak menggunakan unsur tripsin babi, juga tidak menggunakan hewani, baik itu yang halal atau tidak halal, semuanya nabati. Ini. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan Selhek yang didapatkan dari AstraZeneca ini yang itu kalau ditanyakan pada AstraZeneca, beliau juga tidak mau menjelaskan. Karena itu perusahaan lain. Perusahaan lain. Perusahaan lain. Artinya AstraZeneca ini kulak itu ya? Ya, kulak bahan ke perusahaan lain itu ya? Ya, betul. Nah, bahan inilah yang kemudian ketika diteliti dari supplier, apakah ini mengandung unsur babi atau tidak? Ya. Menurut penelitian dari beberapa dokter-dokter dan farmasi keseluruhan yang kemarin kita bahas di dalam PBNU, tidak ada unsur babi, tidak pernah campuran dengan babi, tapi pernah salaman. Oh. Salaman dengan babi, tripsin, gitu. dengan tripsinnya itu ya. Tripsin. Ya. Nah ini yang menjadi masalah ya, yang kemudian orang menduga-duga itu kan, kadang-kadang salah paham itu. Nah, itu. Ya. Ini yang perlu saya jelaskan. Ya. Ini proses yang ini. AstraZeneca itu mendapatkan Selhek 293 yang dibeli sebagai bahan dasar diproses atau diperbanyak sesuai dengan kebutuhan AstraZeneca untuk melayani masyarakat. Caranya dilepaskan dari plat yang menggunakan enzim yang nanti tripsin itu. Nah, prosesnya enzimnya bagaimana? Jadi tim yang aslinya dari bahan itu tidak ada yang menggunakan hewani, tidak ada, semuanya nabati. Hanya di dalam melepaskannya itu pakai enzim, pakai tripsin
yang dimana tripsin itu terbuat dari pankreas babi. Ya, ya. Jadi istilahnya itu hanya untuk mengembangkan sebagai wadah itu saja. Tidak bercampur ya? Tidak bercampur. Oh. Jadi sel Hek itu berupa artinya istilahnya virus yang didapatkan atau istilahnya anaknya jamur gitulah. Ya, jamur. Jamur atau bakteri yang Ya. didapatkan itu ya seperti dari bahan-bahan macam-macam, tapi tidak ada unsur hewani, tidak ada unsur babi, cuma di dalam mengeluarkannya ini, memisahkan jamur ini, itu diantara menggunakan tripsin. Nah, hanya kebutuhan untuk mengeluarkan saja. Setelahnya keluar, ya sudah tidak hubungan lagi, itu terus dibekukan. Proses itu berarti yang melakukan bukan AstraZeneca? Bukan. Nah, AstraZeneca yang pembelinya dengan beku ini. Artinya AstraZeneca ini sudah jadi? Ya sudah jadi, sudah pasti sel Hek 293 itu. Nah, baru dari AstraZeneca diproses, diperbanyak dengan menggunakan nabati. Nah, ini yang dipermasalahkan itu hanya itu saja. Diperasukan sertifikat santri fungsi dan penambahan beberapa bahan-bahan yang diperoleh dari nabati dan menggunakan air yang begitu banyak. Nah, B kedua, sel yang sudah dihasilkan yang disebut dengan bangsel. Ya. Nah, ini. Ya. Nah, bangsel ini bekerja untuk memproduksi bahan aktif vaksin yang kemudian menjadi sel suspensi kemudian dibekukan. Nah, ini yang dibawa oleh yang dibekukan ini yang kemudian dibeli oleh AstraZeneca. Nah, diaden terus. Nah, itu dipanen dengan cara memecahkan sel-sel inang yang ada di sel-sel inang itu. Cara pemecahannya ini loh yang saya katakan tadi itu menggunakan tripsin. Terus terakhir kali dilakukan. Berarti tripsin ini yang memproses AstraZeneca apa sebelumnya ya? Sebelumnya tadi ya? Ya, kalau sel Hek yang sudah sel Hek itu sudah tidak ada proses apa. Udah ada proses apa? Ya, dibeli oleh AstraZeneca, terus dicampur dengan bahan-bahan yang lain itu yang dicampur dengan air banyak, terus dikembangkan. Nah, ya. Yang mensupplier ini loh, mensuplai ini dalam proses untuk mengeluarkan virus tadi atau adenovirus yang digunakan untuk mengobati COVID-19 ini itu bukan dari babi juga, bukan, tidak ada. Tapi ada, ya. Cara mengeluarkan, cara memisahkan. Cara memisahkan memang butuh bantuan. Gitu ya. Nah, seperti kita bikin jamur. Jamur itu kan bahannya ya macam-macam yang ditanam obat. Tapi untuk mengeluarkan ini butuh wadah. Nah, wadah ini jamur ini keluar dari wadah itu. Jadi untuk mengeluarkan jamur biar perangsang. Nah, inilah yang tripsin babi. Berarti dikatakan salaman ya hanya sedikit begitu saja dunia. Nah, kalau dikatakan campur nggak ada sama sekali. Tidak mungkin tuh ya. Secara teknologi biomolekuler kira-kira begitu ya. Tidak mungkin itu terjadi pencampuran. Tidak ada, mungkin nggak ada campuran dari babi dicampurkan, itu tidak ada. Hanya alat untuk memproduk dari sel Hek tadi itu. Yang kemudian dikembangkan oleh AstraZeneca. Ini hanya semacam itu. Lalu bagaimana hukumnya memanfaatkan tripsin ini, dan apakah sel Hek yang sudah pernah bersentuhan dengan tripsin ini dihukumi najis? Nah, ini yang menjadi masalah nih ya. Menjadi masalah. Nah, ada, tapi saya nggak usah menyebutkan mereka yang mengatakan najis, ya silakan. Nah, ya memang tripsinnya najis. Cuma tripsin yang digunakan untuk mengeluarkan sel Hek ini, apakah sel Hek ini terus kena najis? Ini menjadi penting. Nah, ini yang jadi itu menurut kajian-kajian fikih dan keputusan Fathul Masail PB yang dikaji berhari-hari. Memang per satu hari itu mendatangkan beberapa ahli kimia, mendatangkan farmasi dari badan POM dan. Berarti yang terlibat ini tidak hanya tim perumus ini ya? Enggak. Nah, itu untuk menyerat semacam itu. Kemudian
masih dibahas sampai 4 hari. Iya. Terus apakah kajian kita itu salah, ditanyakan lagi pada yang ahlinya itu. Iya. Apa seperti ini, akhirnya dirumuskan yang jadinya seperti itu tidak masalah. Okay. Nah, kenapa kok gak masalah? Ini hanya karena mengeluarkan atau memproduk sel dengan menggunakan sel babi ini lil hajah, memang dibutuhkan. Iya. Itu tidak masalah dibutuhkan. Ini kalau di dalam kitab fikih termasuk sama dengan minyak wangi agar supaya baunya semerbak awet dicampur dengan alkohol, dengan khamr. Ini gak masalah qadrul islah untuk campuran agar supaya karena kalau tidak campur itu ya nanti setelah dihilangkan ya baunya hilang gitu ya. Untuk pengawet ya. Pengawet. Termasuk obat-obatan untuk bahan-bahan pengawet yang jajan-jajanan itu dalam waktu masail itu juga diperbolehkan, termasuk digunakan alkohol biar awet. Kalau tidak mau ini jangan makan bahan-bahan makanan dari pabrik, semuanya mengandung itu ya. Semuanya itu ada. Karena kalau tidak diawetkan ya rugi loh. Yang kita teh untuk kita, jadi misalnya malam dipakai pagi sudah bosok, tapi mereka tahan 3 tahun. Nah, ini itu ada semacam itu. Tapi itu nggak bisa dikatakan mengandung, nggak bisa, karena hanya tawalada. Wong babi atau anjing terus mengeluarkan ulat. Iya. Ulatnya itu gak najis kok. Oh gitu ya? Iya, dalam kitab fikih jelas itu gak najis sebenarnya. Ya hanya kena najis. Kena najis itu. Ya. Nah dalam hal ini jelas gak najis, tapi kena najis. Iya. Nah, najis ini karena untuk islah, untuk kemaslahatan sangat dibutuhkan untuk mengeluarkan ini makfu. Nah, kalau dalam fikihnya secara tadi itu. Nah, cuman kitab fikih itu landasannya apa? Iya. Di obat-obatan rawaih al-itriyah itu minyak wangi di Islahiyah itu tidak masalah seperti yang ada dalam Madzhabul Arba'ah. Tapi dengan catatan hanya qadrul islah. Kalau minyak wangi itu dikasih alkohol supaya lebih banyak, ya nggak boleh. Lah, kira-kira kadarnya berapa ya? Itu ya kadar, itu ya yang ahlinya itu gitu ya. Untuk masalahnya berapa? Bukan untuk memperbanyak barang kuantitasnya ya, karena hanya mengawetkan saja. Dan itu sudah ada ketentuan dari Badan POM daripada apa itu sudah jelas. Nah, dikiaskan dengan infakah dan firok. Itu farok lah, fars kalau bahasa Inggrisnya, farok, ubulu. Anfikah al-musli Khalid Jubni itu apa anfikah itu? Artinya farok itu apa itu namanya? Farok itu bulu yang kantil dengan kulit. Ketika kulit itu sudah disamak, kulitnya bangkai, kan ada bulunya. Iya, ada bulunya ya. Nah, bulu itu dimakfu. Tapi najis, tapi dimakfu. Dimakfu. Itu padahal jelas najis. Demikian pula anfikah. Anfikah itu masalah jubnun. Jubnun itu keju. Keju itu halal. Padahal keju itu tidak bisa lepas dari anfikah. Anfikah itu renet. Renet itu apa? Kalau dalam kamus renet itu adalah sekelompok enzim yang dihasilkan oleh lambung binatang yang menyusui untuk mencerna susu ibu. Renet mengandung enzim protolitik yang memisahkan susu menjadi bagian padat dan cair. Jadi susu tadi membutuhkan infakoh. Nah, berarti keju itu mengandung enzim yang dari najis itu. Kalau dari bangkai, ternyata oleh Rasulullah tidak dimasalahkan, dimaaf. Nah, ini yang menjadi dasar. Ini hadisnya banyak sekali, tapi tidak saya sampaikan keseluruhan. Cuma yang jelas satu hadis yang diriwayatkan dari Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dalam kitab Mustadrak an Salman Al-Farisi qol
Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jubni wal farok. Ini kan. Rasulullah ditanya tentang keju dan bulu. Ya. Nah, jelas yang ditanyakan ini dari bangkai. Berarti karena mengandung amfiqah dari bangkai, Ya. farok juga demikian, bulu yang mengandung yang dari kulit yang asalnya bangkai. Kalau yang disembelih gak perlu ditanyakan. Semuanya paham sekarang. Semuanya paham, semuanya Ya. paham. Karena dari bangkai ini Iya. ditanyakan kepada Iya. Rasulullah. Kanjeng Nabi jawab, "Qol al halalu ma halallahu fi kitabih wal haramu ma harramallahu fi kitabih." Halal adalah sesuatu yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, haram adalah sesuatu yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Ya. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma ufiya anhu. Oh, gitu. Kalau tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis, berarti ma'fu. Makfu. Hadzal hadis binasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sharihun fi bahatil faraq kama huwa nasun istadallu bi fi bahatil jubni. Hadis ini sangat sharih. Nas itu penjelasan yang sangat gamblang dari Rasulullah di dalam memperbolehkan bulu untuk selimut dan lain sebagainya. Sebagaimana beliau menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan beliau, dan ulama-ulama di dalam ini juga mengambil nas diperbolehkannya jubnun, yaitu keju. Nah, sehingga Imam Tirmidzi membuat bab yang tersendiri langsung, babul lubsil faraq wal juban. Iya. Tujuannya apa? Wa inna ma waqa'a su'al an hadzaini bi khususima. Dua hal ini kenapa kok ditanyakan dengan cara khusus, yaitu faraq bulu dan jubnun, keju tadi ya. keju. Lima qad yutawhamu min najasati, karena diduga ada najis. Iya. Loh, kok najisnya gimana? Lima fil jubni minal anfihah, karena jubni itu membuktikan proses renet. Yang tadi saya katakan sekelompok enzim yang memisahkan antara susu yang kental dengan susu yang cair. Ini jelas. Kemudian walikonil farok min maitatin, dan farok itu dari maitah, dari bangkai. Pemisahnya dia. Enggak, bukan dari bangkai itu. Farok itu kan bulu dari bangkai. Oh, dari bangkai itu, misalnya ada kambing mati terus Ya. ambil di samak, Ya, karena ya, masih ya. ada bulunya. Ya, ada bulunya, ya. Itu tidak masalah. Ya. Kalau di situ dari binatang yang disembelih, walau kan al murad al faro al muzak lam yuksin as-soal kapat yang yaksun as-soal anha gak patut ditanyakan karena ini bicara hati Iya. apa yang ini. Iya. Nah, ternyata Rasulullah kedua-duanya dijawab satu kali, Iya. yaitu jawab dengan wa masakata anhu fa wa mimma ufiya Iya. anhu, yaitu bi annakum ma'afallah, kedua-duanya ini ma'fu. Lah, hadis ini ada beberapa syahid, ada beberapa bukti, ada beberapa penguat. Iya. Kalau hadisnya ini, yang ini adalah mauqufun ala Salman, tapi dikeluarkan juga akhraja Nil Hasan mursalan. Kalau Tirmidzi dalam bab ini memberi isyarah dari hadisnya Mughirah yang ada saksi-saksi lain bahwa sahabat Anas, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ausad an Rasyid al-Makhani mengatakan, Ra'aitu Anas bin Malik alai farwu anu ahmar. Saya melihat sahabat Anas menggunakan selimut pakai bulu yang merah. Terus beliau mengatakan, kanat lihafana ala hadi Rasulillah nalbisuha wa nusalli fiha bijadun isnatu sikotun. Sahabat Anas mengatakan, ini kemul saya pada zaman Rasulullah, dan saya memakai pakaian ini dan saya sholat dengan menggunakan ini. Ternyata enggak masalah. Nabi tidak mempersoalkan. Tidak mempersoalkan. Iya. Dan hadis ini rijalnya atau rawi-rawinya adalah sikoh. Iya. Nah, walau kana al-farwu alladzi ra'ahu ala Anas min muzakkar lam yakun makhala ingkarin.
kalau apa itu namanya yang dipakai sahabat Anas itu bulu dari binatang yang tidak yang disembelih, sahabat gak ingkar. Nah, jadi karena sahabat ingkar dengan sahabat Anas, yaitu melihat pakai bulu dari binatang dari bangkai kok dipakai. Nah, terus beliau mengatakan pakaian saya pada waktu zaman Rasulullah ya seperti ini dan saya gunakan sampai sekarang. Maaf ini hadisnya banyak sekali. Yang paling pokok diantaranya lagi adalah apa yang telah disampaikan hadisnya Anas, hadisnya Sayyidina Umar, yaitu hadis Abi Sa'labah ketika tanya hadisnya Salman al-Jubni karena ada anfiqah, kemudian tentang farok tadi apa itu namanya bulu. Karena dari maitah itu diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya an Umar bin Sarhabil. Di sini dikatakan zakarna qala di Amrin bin Sarhabil mengatakan zakarna al-jubna inda Umar bin Khattab. Saya menceritakan tentang keju di hadapan Sayyidina Umar. Saya katakan faqulna innahu yusna'u fihi anafihul maitati. Bahwa wahai Umar, bahwa keju itu dibuat di dalamnya ada renet dari bangkai. Karena memang fungsinya untuk memisahkan semacam itu. Seperti memisahkan madu dari apa itu namanya dari semut barang itu ada alat yang semacam itu. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, faqala Umar sumullah alaihi wa kulu. Wis maca bismillah panganan. Oleh. Ini padahal sudah jelas ini jelas. Pas ada anafi maitah. Juga diriwayatkan hadis warawasaidun aidun anisyfikal atan nabiyya bijubnatin fi ghuswati Tabuk. Fakir. Ketika Kanjeng Nabi utian nabiyyu bijubnatin fi ghuswati Tabuk. Kanjeng Nabi diberi jubnah yaitu keju dalam perang Tabuk. Fakilah inna hadhihi min sanatin majusi ya Rasul, niki sing bikin majusi. Apa kata Rasul? Qala uzkuru ismallah faqulu. Ya sama maca bismillah panganan. Ini tidak masalah kan. Kemudian ada hadis lagi dari Said Aidan an Ishaq bin Abdullah bin Haris qol taqaltu ma'abi ala ibni Ubay ala Ali ibni Abi Thalib, Ali ibni Qasim, Ali ibni Abbas, Abi Ali bin Abbas. Faqala lahu innahu yuslana bil Iraq min hadal jubni faqad balagani anna yusna fi afkil maitah faqad nasabas ma'alim ta'ana min arafkil maitah fala taqul wa ma ta'laba. Dulu kalau kamu tahu juga boleh, kalau kamu nggak tahu juga nggak apa-apa. Itu kalau dari Ibnu Abbas. Berbeda dengan Sayyidina Umar tadi, walaupun itu sudah jelas diberitahukan dari anafikul maitah, yaitu anfiqah, infakon itu kan jangan terus renet dari maitah karena tujuannya untuk memisahkan. Itu tidak masalah. Nah, padahal ini langsung bercampuran malahan. Kalau di dalam kasus vaksin AstraZeneca ini sama sekali tidak ada kecampuran. Hanya tadi bahasanya salaman itu tadi. Itu yang untuk mengeluarkan dari inangnya ini kan membutuhkan itu. Butuh media. Gitu. Nah, kemudian setelah media ini keluar, terus dibeli oleh AstraZeneca. Ini dimasukkan air lebih dari 2000 liter. Andai kata ini ya. Andai kata itu dihukumi najis karena bersentuhan, itu sudah kena air yang begitu banyak, lebih dari 2000, itu sudah suci karena sudah terbasuh. Berarti bahasanya hilang. Jadi kalau sampai kencing di dalam gelombang, yang airnya lebih dari banyak itu ya. Kolam yang walaupun itu airnya tidak mengalir, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa pokok. Air itu kalau sudah 2 kolah kemasukan najis, walaupun asalkan tidak berubah nggak masalah. Kenapa? Hadis Ibnu Majah mengatakan idza balagal ma'ul lataini la yang jusu. Air itu ketika sudah mencapai 2 kolah tidak najis.
Tapi dalam hadis Jabir lain mengatakan al-ma' la yunajjisu syai'un illa idza taghayyara ta'muhu wa rihuhu. Semakisa alai launuhu. Air itu tidak akan pernah menjadi najis kecuali berubah baunya atau rasanya. Termasuk dikiaskan yaitu warnanya. Kalau hal ini digabungkan menurut mazhabnya Imam Syafi'i dijampun saling mentaksis, akhirnya menjadi rumusan fikih idza balagul ma'kul lataini la yanjusu illa idza taghayyara ta'muhu aw rihuhu. Kalau launuhu tidak ada dalam hadisnya, ya sumaki sabi launuhu. Ketika air itu sudah 2 kolah kemasukan najis asalkan tidak berubah, tidak masalah. Nah, itu berarti umpama hasil dari pengeluaran produk enzim yang menggunakan, aku pemisahannya tadi menggunakan tripsin dari pankreas babi, itu dihukumi najis sudah kumpul air 2000 liter gak masalah. Lah, cuman mungkin masih dipermasalahkan sedikit kalau itu najis menurut mazhab yang ditulis dalam kitab-kitab Syafi'i yang beredar bahwa najisnya babi itu harus dibasuh 7 kali. Nah, di antaranya salah satunya dengan debu. Namun menurut pendapat yang rojeh dari sisi dalil, najisnya babi itu tidak perlu dibasuh 7 kali, tapi cukup 1 kali tanpa menggunakan debu. Karena memang baik dari Al-Quran, baik itu dari hadis, tidak ada satupun yang menyatakan najis babi harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Hanya di dalam hadis yang ada itu wajibnya basuh 7 kali hanya kalbiyah asu. Ini ku idza walagul kalbu fi ina'i akhatikum fal yaksilhu sab'a marratin ihdahuna biturab. Kalau ada wadahmu didilati oleh anjing, maka basuhlah 7 kali, salah satunya dengan debu. Ini pun di antara mazahib masih menjadi permasalahan yang hangat. Kenapa harus dibasuh 7 kali? Kanjeng Nabi juga tidak pernah mengatakan bahwa asu itu najis. Hanya mengatakan harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Nah, ini kalau menurut Imam Syafi'i ada indikasi yang disebut dengan dalil iqtidah atau dalil isyarah, menunjukkan perkara yang tidak dimaksud, yaitu ya suatu dalil layak taju ila idmarin, atau yang mantuknya ini sudah selesai tapi wadala ala ghairi maksud. Ini namanya dalil iqtidah. Nah, di situ menurut Imam Syafi'i memberikan hukum, memberi asumsi bahwa asu itu najis terbukti harus dibasuh 7 kali, dan najis harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Beda dengan Imam Malik yang mengatakan asu itu tidak najis. Nah, sedangkan wajib dibasuh 7 kali ini karena ta'abbud, dogmatif. Nah, memang perintah Nabi seperti itu. Ya, perintahnya basuh semacam itu. Nah, oleh karenanya kalau Imam Syafi'i mengatakan wajib dibasuh, dibantah oleh golongan Malikiyah. Jangan sekali-kali mengatakan sesuatu yang wajib dibasuh itu terus dihukumi najis. Kan Imam Syafi'i kan hanya modal karena diwajibkan dibasuh 7 kali dan salah satunya dengan debu, maka harus itu dihukumi najis. Tapi Malik mengatakan kamu wudhu itu wajahmu harus dibasuh. Nah, kita mandi juga harus dibasuh, apa najis? Apa belum tentu itu? Nah, ya kan nggak najis kan katanya. Nah, itu wajibnya basuh 7 kali, salah satu dengan debu, itu sudah sepakat semua ulama karena memang ada nas. Tapi ilat wajibnya dibasuh itu karena apa? Ini berbeda pendapat ini. Berbeda pendapat. Dan karena najis itu masalah ta'abbud. Ta'abbud itu bukan dogmatif. Dogmatif itu doktrin agama, sudah nggak bisa kita tidak usah bertanya lagi itu kenapa begitu, nggak usah ditanyakan. Dan tidak semuanya perkara yang jember itu najis. Umbel itu loh. Jember nggak najis. Menurut saya seperti sperma itu juga jember tapi nggak najis. Jadi tidak bisa diklaim itu namanya ludah. Itu kan najis. Jadi karena apa najis itu ta'abbud? Karena ta'abbud berarti untuk menjelaskan ini najis dan tidak harus ada nas yang menjelaskan itu yang cuman nas atau qiyas atau ijma itu
sama saja seperti Iya. bagaimana Imam Syafi'i mazhab kita mengatakan serundul, telek kambing itu suci, aku najis. Nah, itu ya nasnya nggak ada, tapi kias gitu Kias, ya. ya. Kias yang ada itu hanya hadis ketika Rasulullah ketika waktu qadil hajat, Iya. terus akan pawi, akan cewok, terus minta diambilkan batu, terus oleh sahabat dikasih buar itu tai kasroh, yang Oh, garing, iya. garing, Iya, iya. tai garing. Maaf kalau kasar nggak munya nih sebenarnya, tapi Iya. tahi garing. Terus oleh Rasulullah dikatakan hadiriksun, ini najis. Hanya itu kalau Iya. untuk tahi garingnya. Iya. Tapi itu punyaannya manusia. Kalau dalam binatang tidak ada. Nah, padahal kalau manusia, nah kenapa kok dari manusia najis terus bisa dikembangkan apa tidak? Ini dari beberapa ulama berbeda. Kalau Imam Syafi'i sama-sama kotorannya najis semuanya. Nah, tapi ada dari golongan mazhab kita juga dari Syafi'iyah. Iya. Kalau halal dagingnya tidak masalah. Kalau tidak, kalau manusia karena tidak halal dagingnya maka najis. Najis, iya. Nah, karena sama yang bikin jadi daging, jadi apa ya nggak apa-apa kok. Iya. Tapi kalau yang tidak halal dimakan dagingnya, Iya. nah, ya Maka seperti menjadi yang najis. menjadi najis. Iya. Itu dari sisi pandangan sebagian Syafi'iyah. Iya. Nah, cara Malikiyah yo sama dengan itu. Dari makanan, dari binatang yang halal dimakan dagingnya itu nanti suci, kalau tidak ya tidak. Iya. Nah, tapi dalam hal ini kita cenderung pada mazhabnya Imam Syafi'i, semuanya kotoran itu Najis. najis karena ya memang dalam urufnya sudah disebut dengan khobais. Iya. Walaupun Tidak semua khobais itu najis itu. ya, dan khobais itu ini masih timbul tanya, apa karena dihukumi najis sehingga kita nganggap jijik? Iya. Apa karena jijik akhirnya dihukumi najis? Najis. Ini permasalahan yang krusial. Kenapa? Karena asu. Apa tuh anjing? Anjing itu menurut kita jangan menjijikkan. Kenapa? Iya. Karena sudah dihukumi najis munggulah tuh. Seandainya tidak dihukumi najis belum tentu itu ya. Tapi mereka-mereka yang tidak mengatakan najis malah Iya. kalau ini masa diciumi dan lain sebagainya kan tidak Iya. masalah. Iya. Demikian pula ketika Rasulullah minta diambilkan batu, diambilkan buar, tai garing. Iya. Loh kok gak jijik? Karena gak ada hukum najis. Iya. Tapi baru setelahnya oleh Rasulullah dikatakan riksun, baru dijauhi karena itu najis. Gitu, Oh, ini. gitu ya. Ini yang masih menjadi permasalahan. Rawe nih. Nah, ya, Oke. sementara itu di dalam vaksin yang Ya. semacam itu, cara singkatnya saja. Ya. Kalau kita dengan pakai bahasa-bahasa yang dekik-dekik, saya juga nggak bisa dan tidak ahlinya. Ya. Tapi yang saya dapatkan ketika dialog dengan para Para ahlinya, kesimpulannya semacam ini. Ya. Walaupun di dalam penjelasannya itu berjam-jam karena bahasanya nggak Bahasa seperti yang ini. bukan bahasa pesantren Iya, ya. bukan bahasa pesantren. Iya. Insya Allah itu cukup apa itu namanya dijadikan pijakan. Iya. Nah kemudian kok ada yang mengharamkan karena bersentuhan atau memanfaatkan babi, memanfaatkan itu hanya untuk kebutuhan nggak masalah, Iya. nggak masalah, tidak menajiskan. Banyak yang kita memanfaatkan najis tapi hanya untuk kebutuhan seperti dalam kitab fikih ya, seperti sandal, sepatu didondomi dengan bulu babi. Ini makfu karena hajat. Walaupun ada bola-bola lain nggak masalah. Nah, itu karena termasuk kuat sekaliannya bulunya babi itu. Iya. Nah itu ketika kakinya nanti kering, ya nggak masalah. Sudah dimaafkan kok. Iya. Karena najis makfu itu tidak toleransi, nggak bisa menajiskan yang lain. Iya. Nah, yang perlu kita kaji lagi, batasan najis makfu itu bagaimana? Jadi satu sangat dibutuhkan hajat, kedua sulit dihindar. Hajat itu masuk dari sulit ijtihad. Makanya kaidahnya kullu ma asura ihtirazuhu ufi'anhu. Semua najis yang sulit untuk dihindar ini sepuluh. Contoh kalau kita dalam kamar, dalam masjid banyak teleknya cecek, itu najis. Nah, tapi kan karena sulit dihindar tidak masalah. Termasuk yang sering kita jumpai laron. Laron itu
bulunya laron itu najis. Karena apa? Bulu yang keluar dari binatang yang ketika waktu matinya tidak halal itu najis. Tapi karena sulit dihindar, ya sudahlah kita masuk saja, gak masalah gitu kan. Termasuk yang sulit dihindar ketika kita jalan-jalan di jalan yang biasa dilewati asu, anjing, dilewati binatang. Ya sudah, kita waktu hujan ya sudah jalan saja, nggak usah kita hindar. Itu najis, tapi makfu. Ya. Termasuk najis yang sangat kecil, kita lalat baru mampir ke kencing terus mati hidung kita, najis itu benar. Ayo. Iya, tapi dimakfu itu. Kan sulit menghindari itu ya. Nah, kemudian mengobati dengan najis, Kanjeng Nabi dawuh, idza waqa'al babi inna yahatikum falyahmishu fa inna fi ahadijana khayrika wa fil akhari dawaan. Ketika ada lalat jatuh kepada air, harus maka masukkan keseluruhannya. Karena satu sayap yang kiri itu sayap yang satu mengandung najis, mengandung penyakit, yang satu mengandung obat. Lagi karena ada penyakit, ini kalau tidak kita saingi dengan obat ini membahayakan. Rasulullah memperbolehkan dalam rangka tadawi. Berobat ini dengan memasukkan lalat tadi. Padahal kan sangat dimungkinkan ketika itu airnya panas, yang berarti lalat itu najis. Karena innama harrama alaikumul maitata, semuanya maitah pada malam najis. Tapi kalau Rasulullah melegalkan untuk memasukkan maitah kepada air itu dalam rangka pengobatan. Ini umpama najis di dalam pengobatan diperbolehkan. Dalam rangka seperti hadis semacam itu. Namun untuk vaksin ini bukan najis. Yang sehingga karena tidak najis digunakan dalam waktu ikhtiar, dalam yang bebas, bukan karena darurat, itu diperbolehkan. Apalagi darurat seperti darurat lebih diperbolehkan. Iya, ini saya kira menarik ya. Jadi ternyata perbedaan persoalan salaman tadi, problem ya salaman itu saja. Ya, itu aja ya. Selainnya tidak ada. Tidak ada. Jadi salaman semacam itu hukum najis apa tidak? Gitu. Kalau yang pakai metodologi pokok sementing sentuhan najis, ya najis. Kita juga tidak mengatakan najis, tidak mengatakan suci. Enzim itu atau tripsin itu najis, tapi makfu. Nah, najis makfu itu tidak bisa mengakibatkan perkara lain menjadi najis, sehingga bakteri-bakteri itu jamur yang dihasilkan, yang dikeluarkan atau yang dipisahkan oleh enzim itu tetap suci, jadinya. Nah, jadi bukan babinya itu suci, enggak, bukan tripsinya suci, ya enggak. Ya seperti lalat itu yang masuk pada air satu gelas, lalatnya ya tetap najis, nggak boleh dimakan, kata beliau. Tapi nggak bisa menajiskan air, gitu loh permasalahannya. Ini yang rame itu kan di sini nih, yang jadi masalah itu kan. Jadi masalah itu hanya itu saja sebenarnya. Tapi tidak ada masalah sebenarnya itu ya. Jadi artinya vaksin ini hanya terjadi salaman saja, tetapi AstraZeneca ini tidak memasukkan unsur lain. Tidak ada. Kalau dari kalau yang dikelola oleh AstraZeneca, di perusahaan AstraZeneca, bukan virus AstraZeneca, jadi apa-apa lah, virus. Vaksin AstraZeneca. Vaksin hasil karya atau produk AstraZeneca. Itu tidak ada mengandung hayawan, tidak ada. Semuanya nabati. Jadi yang kalau sampan ingin bertanya kepada AstraZeneca, yakin halalan thayyibah, itu proses akhir. Nah, cuma yang saya katakan yang mensupplier yang AstraZeneca itu yang menjadi masalah tadi. Tapi NU sepakat dengan beberapa ibarat hadisnya sangat banyak sekali yang mendukung. Enzim tetap najis, tripsin najis, tapi tidak menajiskan karena dibutuhkan. Ya, saya kira ini sangat jelas. Jadi penjelasan Jinan tadi bahwa bisa dipastikan kepada warga Nahdliyin, ya jangan ragu-ragu. Tidak usah ragu-ragu kalau divaksin. Vaksin itu produk dari AstraZeneca itu. Jadi karena memang ini sedang ramai sekali ini ya di masyarakat itu kan. Kemudian kalau masih ada orang, jadi umum saja, seandainya masih ragu-ragu terhadap vaksin ini bagaimana ya? Jadi mestinya kata ragu itu ada dasar. Tidak bisa kita ragu itu hanya
apa itu berdasarkan opini-opini nggak bisa. Kalau kita ikut opini akan hancur sendiri. Tentunya kalau kita tahu apa itu laku inca fasikun binabain fatabayanu, perlu kita tabayun. Kalau memang kita ada orang yang mengatakan ini najis, coba kita buktikan orangnya itu ahli atau tidak, najisnya dari sisi apa. Wong sebenarnya hanya pandangannya tadi itu, setelahnya salaman itu menjadi najis sama tidak kan itu saja. Tidak lebih dari itu ya. Lebihnya itu. Nah, yang berisiko karena setelahnya salaman akhirnya menjadi najis, ya silahkan, tidak masalah, saja kita hormati, asalkan tidak karena berebut masalah apa itu perusahaan pilihan perusahaan itu ya, perusahaan yang itu menjadi itu tidak masalah. Yang sering terjadi yang semacam itu. Nah, saya kira masyarakat mulai dulu sampai sekarang itu mengkonsumsi micin. Micin itu persis semacam itu. Prosesnya dia. Prosesnya itu dari bakto setan itu ada tripsin pankreas babi untuk mengeluarkan jamur itu. Nah, itu dan tidak ada yang mempermasalahkan itu ya. Dulu 97 itu dipermasalahkan. Nah, itu saya juga melihat langsung nih. Ya prosesnya semacam itu yang dikeluarkan itu najis orang. Terus dia dicampur dengan air dan kemudian dikembangkan yang kualitas menjadi apa itu namanya roiko dan sebagainya, yang tidak ya jadi sasa dari Ajinomoto. Ya semacam itu anunya. Nah, itu ya persis itu ya. Jadi seperti micin dimasukkan dibuat vaksin gitu saja. Terima kasih Yai atas penjelasannya tadi. Saya kira dari apa yang Yai Azizi sampaikan sudah jelas sekali, dan sore dalil-dalilnya sudah disebutkan, baik dari bagaimana cara pengambilan hukumnya juga disebutkan, dan ini juga melibatkan banyak pihak ya di dalam betul. LPM ini, tidak hanya dari sisi ulama, tetapi melibatkan pihak-pihak lain, ahli kimia, ahli farmasi, terus Badan POM juga terlibat, mendatangkan dari perusahaan AstraZeneca juga. Saya kira sudah sore sudah jelas sekali bahwa kita tidak perlu ragu-ragu lagi lah kalau divaksin, dan ini saya kira bisa menunjang program pemerintah. Kalau ini sudah divaksin, corona hilang, tentu ini akan melancarkan kehidupan kita dalam berbangsa dan negara. Nah, terus masih ada tambahan lagi. Sekarang vaksin akan dilakukan pada bulan puasa. Nah, kemudian ada rekom harus malam. Gak masalah kalau rekom malam juga apa. Cuman andai kata divaksin pada waktu siang bagaimana? No problem. Tidak ada masalah ya. No problem. Karena itu tidak melewati manfaat jalan terus yang bisa merubah makanan atau merubah bahan menjadi barang lain. Tidak, itulah dimasukkan pada itu saja, nggak masalah. Jadi yang membatalkan itu kalau melewati jalan terus. Jalan terus saja itu masih perbedaan pendapat ulama. Satu, jalan yang terus itu kalau memang jalan lubang dalam yang dengan lewat jalan terus yang tidak mampu untuk merubah seperti hanya waduk juga najis. Ada yang mengatakan itu gak batal. Tapi menurut jumhur saja, asalkan masuk pada lubang dalam dengan melewati jalan terus itu membatalkan. Sedangkan untuk vaksin itu enggak, tapi melewati suntiknya itu enggak. Termasuk apa itu namanya swab, nah, itu juga tidak membatalkan karena nggak ada dimasukkan pada dalam, enggak sampai maksudnya enggak, hanya diintel-intel itu hanya aja, itu nggak masalah. Termasuk yang antigen yang dimasukkan ke hidung itu ya antigen di hidung itu kan tidak sampai janur hidung, hanya di sini ya, enggak sampai sini saja, pokoknya penting jemek itu aja. Saya juga pernah antigen, tidak masalah ya, tidak masalah. Nah, kalau nanti dokternya yang keliru misalnya dimasukkan kami sini kebablasan, nah itu kita kepeksan mukroh atau muljak, itu tidak masalah. Rupiah salah satu nama umati al khotok wa nisyan wa ma'ubri halah, tidak masalah gitu. Terima kasih Yai. Para pemirsa yang mencermati podcast ini, tadi Yai Azizi telah menjelaskan dengan jelas, dengan dalil yang soreh, bahwa vaksin produksi AstraZeneca ini secara hukum tidak ada masalah. Bahkan vaksin bulan puasa pun tidak menjadi problem dan tidak akan membatalkan puasa. Terima kasih Kiai Azizi Hasbullah atas penjelasannya
dan kehadirannya di MSN channel ini. Semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat umat Islam, wabil khusus warga Nahdliyin, dan jangan ragu-ragu lagi kalau divaksin ya. Ini demi kemaslahatan kita bersama. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.